Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tekmu, saatnya kita podcast time. Aku Aura, aku Nema. Nah di sini hari ini kita mau podcast yang bisa bikin kalian tiba-tiba mikir, ngakak, sekaligus mikir karir masa depan. Topik kita kali ini mungkin bisa bikin desainer deg-degan. Nah Pak, topiknya itu AI bakal bisa gantiin desainer. Waduh, kayaknya seru loh. Iya, kayaknya seru. Nah kebetulan di sini, nah di sini kita bakal bahas gimana dunia desain berubah karena AI. Terus dari inspirasi, efisiensi, sampai dilema etika. Nah, sekarang kita kenalan dulu sama narasumber kita yang paling hebat dan paling ganteng di sini. Waduh, Ush. di GR. Oke, silakan Bapak. Oke, halo semua. Perkenalkan, nama aslinya apa? Nama gimana nih? Nama asli dulu deh. Ya, perkenalkan ya, nama saya Muhammad Inodiansa. Di sini di SMK Teknik Muhammadiyah Plus saya sebagai guru DKV, ya, juga kebetulan diamanahi menjadi Kaprog DKV atau Desain Komunikasi Visual, ya. Makanya masuk ke visual ya, ke DKV. Nah Bapak katanya Bapak punya sebutan tersendiri kalau di SMK. Oh iya, sebenarnya ini ceritanya karena Bapak itu wibu ya, tapi gak wibu banget. Mungkin kru di sini ya, ada kru ya. Oh iya, kru di ada. sini. Dia itu apa ya, tahulah Bapak cerita Bapak. Jadi Bapak itu dari awal karena wibu suka nama Jepang ya, suka nama Jepang, sehingga Bapak nama kayaknya apa ya yang enak dipanggil nama saya, Getsu. Oh Getsu, udah ada Getsu, sampai sekarang dipanggilnya Pak Getsu ya. Nah, jadi Bapak DKV ini dipanggil Bapak DKV Getsu. Bapak DKV. Oke Pak, sekarang kan banyak banget nih tools kayak Midjourney, terus Canva AI, Leonardo. Apa semua itu bakal bikin desainer jadi nggak dibutuhin lagi Pak? Oke, berarti kita berbicara tentang AI ya. Iya. AI, kalau bicara bisa gak menggantikan, sebenarnya tidak, dan tidak akan menurut Bapak ya, dan tidak akan sampai kapanpun menggantikan. Karena AI kan buatan siapa coba? Manusia. Ya, tidak akan, karena kalau manusia itu kan dia punya akal dalam artian nurani ya, beda dengan AI. AI punya apa ya, keinginan apa nafsu gak kira-kira? Enggak, karena enggak sih. Soalnya kan keinginan. AI itu dibuatnya sama manusia. Nah, Iya, manusia. jadi AI bisa marah gak? Enggak. Soalnya kalau disuruh-suruh 24 jam. Iya. Walaupun sama kita dibacotin ini, Iya. Dia tetap nurut aja gitu. Iya. Jadi kalau berbicaranya menggantikan sebenarnya tidak, tapi dia bisa membantu aktivitas kita untuk produktivitas. Oh, berarti ibaratnya kayak asistennya, Ya, bukan pengganti. asistennya. Bisa jadi Seperti asisten. itu. Wah, keren. Ternyata jangan ada pikiran buat desainer itu tergantikan. Atau Nah, jangan khawatir ya. Ya, tenang. Tenang kau. Anak DKV, tenang. Pak, apa sih contoh pekerjaan desain yang bisa dibantu AI sekarang? Pekerjaan desain yang bisa dibantu, wah banyak gitu ya. Ini banyak subnya. Contoh kalau kita ingin mencari suatu referensi ya. Tahu referensi kalian? Referensi itu kayak contoh ya. Kita bisa menggunakan AI misalkan. Contoh game aset 2D design ya, AI menampilkan. Misalkan kita lagi bad mood ya, gak punya ide untuk ngedesain, kita cari ide AI, wah ada kan AI menampilkan banyak. Nah, oh iya ya, kita bisa bikin ini. Nah, jadi referensi. Jadi kegunaannya bisa jadi contoh, bisa jadi lead kita, bisa seperti itu. Dia itu kayak apa ya, guide kayak gitulah ya. Wah, keren. Juga bisa ini ya Pak, kalau misalkan mau bikin film atau podcast tuh dia kasih Wah, referensi. iya. Kasih referensinya juga. banyak. Referensinya banyak. Iya, keren Ide-ide banget. gitu. Terus Pak, menurut Bapak DKV atau Pak Getsu ini, kenapa AI belum bisa ganti manusia sepenuhnya? AI itu sebenarnya kalau kita throwback ya, dia itu ada udah lama sih, tahun 1990-an udah ada. Kalian pernah main
game dulu itu tanya jawab pernah nggak? Nggak pernah ya. Apa? Tebak-tebakan Nah, paling. Tebak-tebakan Iya, itulah ya. tebak-tebakan. Sebenarnya AI itu seperti komputer sebenarnya, tapi komputer kan hanya menjalankan perintah kita saja, misalkan nyalakan layar musik dan nyalakan. Kalau AI dia interaktif. Jadi AI itu udah ada dari awal muncul komputer, cuman hanya dia sifatnya itu statik. Nah tadi pertanyaan apa? Tadi? Menurut Bapak, kenapa AI belum bisa ganti Nah, manusia? kenapa belum seperti bisa? manusia? Karena AI itu mungkin masih jauh banget untuk perkembangannya. Karena apa? Kalau AI bisa menggantikan seperti Terminator, kalian tahu? Wah, itu udah sangat canggih ya. Untuk saat ini mungkin perlu pengembangan, cuman untuk zaman sekarang ya dia cukup worth it lah untuk membantu kita dalam segala aktivitas. Wah, keren banget ya. Jadi nggak bakal menggantikan, tapi tetap bermanfaat Iya. banget buat Bisa kita. membantu kita. Masih panjang jalannya. Iya, wah. Masih mungkin zamannya cicitnya Pak Getsu baru Ah, bisa. Udah Cicit-cicitnya cicit-cicitnya kan- lagi. Wah. Tapi di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin ya. Iya, pasti. Cuman mungkin nanti ada cicit-cicitnya Pak Getsu lagi. Terus Bapak apakah siswa DKV ini harus atau perlu belajar prompt engineering juga? Nah itu, jadi untuk sekarang siapapun itu jurusan apapun, jangan sampai abu-abu atau gaptek terhadap teknologi. Mau itu jurusan MPLB, siapa yang jurusan MPLB? Ya kita Ya. kita sendiri. MPLB, TJKT apalagi kan, teknik, PPLG atau DKV itu jangan pernah gaptek dengan teknologi. Dan artinya harus mengikuti perkembangan. Perkembangan. Kenapa harus seperti itu? Karena kalau kita tidak mengikuti perkembangan, kita akan terlintas. Jadi kita disebutnya itu apa ya? Sudah gak zaman, udah jadul gitu ya. Nah, kenapa harus? Tadi anak DKV kenapa ya harus itu? Karena untuk menunjang dia untuk produktivitas. Misalkan mencari aset, mencari buat film nih ya, mereka perlu apa kira-kira ide film yang bagus, apa tentang jokes horor gitu. Nanti ditampilkan oleh AI. Perlu ya, berarti untuk siswa Perlu DKV ini perlu banget, jadi Perlu banget. bisa dicari, dipelajari. Karena ada Pak Getsu juga yang nanti ya bakal memberikan pelajaran ini. Ya Pak, ada lagi nih pertanyaannya. Oke. Apa bedanya desainer yang pakai AI sama AI yang bikin desainnya nih? Nah, di orang desainer yang pakai AI sama AI yang pakai desain gitu kan? AI yang bikin Yang desain. Yang bikin Desain. desain ya. Nah, kalau orang desainer pakai AI, dia sebagai asisten. Yang tadi disebutkan ya, untuk cari referensi, untuk membantu dia bikin apa ya, skripnya, idenya, itu desainernya. Kalau apa tadi yang kedua? AI yang bikin AI desain. yang bikin desain. Sebenarnya AI itu, kalian tahu nggak di background di belakang AI itu gimana kerjanya? Kira-kira deh, menurut kalian kok menurut- dia banyak tahu? Iya, pasti ada manusia yang Apakah dia ngasih ininya. selalu ngepoin orang atau gimana? Wah, kayak pasti ada manusia sih Pak. Kalau di bayangan aku sih di belakangnya tuh ada manusia yang ngatur itu Ada semua. manusia ya kayak Iya. mesin ATM tahu? Iya. Ada manusianya. Iya. Itu maksudnya gimana? Iya, enggak dong, Oh. itu kayak manusia yang kayak nanti ini kayak gini ya, Ah. terus jadi manusia yang memberikan referensi kepada si AI ini. Bisa jadi. Nah, Bapak sharing aja ya. Ternyata AI itu kenapa dia banyak tahu? Dia itu sudah menyimpan sebegitu banyak memori ya dari dunia, dari belahan manapun. Sehingga kan karena kita suka suka heran, kok dia tahu ini ya, tahu ini ya. Asalkan memori dan data itu umum dan banyak dikenal. Contoh saja ya, misalkan ada yang cari Nema, ya Nema sama Nemo. Kira-kira Wah, datanya yang paling muncul banyak mana? Nemo ada Nemo. Pak, kan Karena- Nemo lebih terkenal. Gitu. Jadi kan logikanya itu karena udah ada datanya gitu. Jadi tadi pertanyaan gimana? Ini Yang desain AI ya? Iya, kalau AI yang bikin atau AI desain. bikin desain. Desain AI itu memang dia ya ngambil dari memorinya aja, Oh, bukan dari kreativitas orang. iya iya. Memorinya punya tentang Labubu ya udah Labubu. Jadi dia gak bisa Labubu bikin kayak Doraemon, gak bisa kalau dia gak ada memori.
Oh, pantesan ya logika. Pak. Kalau misalkan kita nyuruhnya pengennya muka kita serealistis mungkin tuh kadang-kadang dia salah, mungkin belum ada Bisa. muka kita Iya. ya di memorinya. Dia misalkan dia mau bikin Nema agak apa ya, agak cerah dikit misalkan ya. Pas bikin bukan cerah lah, mirip siapa. Pas dibikin Nema siapa ini, dia bingung sendiri AI-nya. Ya udah deh, mirip sama ini, jadi diambil selain itu alternatifnya. Jadi Nema tapi kayak hidungnya kok kayak apa gitu beda. Iya, nanti kayak Pinocchio gitu. Oke, Pak. Terus Pak, gimana kalau misalkan soal hak cipta tuh? Kan AI belajar dari jutaan gambar di internet tanpa izin. Iya, kadang-kadang kan misalkan kayak tadi Pak ya, itu ngambil referensi gitu. Iya. Nah, itu tuh ada inian hak cipta nggak sih Pak tanpa izin kan? Ini hal yang memang agak serius ya bisa dibilang ya, karena hak cipta itu kan hasil dari karya orang lain. Iya. Ya. Hak cipta itu kan kita punya sesuatu itu milik kita gitu ya, dan orang lain secara etika tidak boleh menirunya. Nah, kalau berbicara AI itu paling gini deh, kita buat sebuah icon ya. Icon itu kita komersilkan dari AI. Nah, sebenarnya berbicara apakah itu termasuk hak cipta atau enggak, kembali lagi ke kita sih. Atau kita mau bikin icon Doraemon deh ya, icon Doraemon, tapi kita punya contohnya. AI tolong bikinkan icon Doraemon ini dari contoh ini. Sebenarnya yaitu jatuhnya kita tidak menghak ciptanya, mengambil hak karya orang lain, tapi kita melihat referensi orang dibantu oleh AI gitu aja. Iya Pak. Jadi bisa aja karya itu mirip banget sama karya orang lain ya Pak? Iya, nggak apa-apa kalau kita hanya referensi. Tapi kalau vlog kita tidak ada. Oke deh, gini, kita dari karya orang lain tapi kita kasih kreditnya. Karya ini by siapa? Tahu YouTube kan di bawahnya suka ada kreditnya. Misalkan kita ambil musiknya, ini by musik siapa, gak apa-apa. Jadi kita ada rasa terima kasih pada kreator. Wow, oke. Boleh aja sih sebenarnya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa bahaya terbesar dari karya AI tanpa etika? Nah, Gimana? AI tanpa etika itu, ini konteksnya kalau kita pakai AI untuk hal yang apa ya, negatif sih ya, negatif. Jadi contohnya aja gini, ini berbicara tentang Bapak ya. Bapak sebenarnya dari orang yang suka desain juga, sebenarnya background Bapak IT ya. Bapak juga suka ngoding, bikin aplikasi. Nah, kita berbicara ke AI ke sana. Nah, misalkan orang membuat aplikasi murni pakai AI dia. Oh, AI buatkan aplikasi untuk website apa gitu ya, perusahaan. Dia buat aja langsung kayak ngejoki ke AI gitu, tanpa dia tahu basic untuk IT-nya, dibuatin. Pas dibuatin jadi dikirim ke klien itu ya, wah ini udah jadi. Pas klien nyoba dia error. Ini kok Mas atau Bang kenapa error? Nah, si pembuatnya gak mau tanggung jawab karena ya gak tahu, tanya aja sama AI gitu. Kan jadi konteksnya negatif. Dia menggunakan AI tapi tidak bisa bertanggung jawab atas apa yang dia buat. Paham ya, sederhana ya? Iya. Dia buat apa ke AI, dikirim ke kliennya, tapi dia lepas tangan aja. Ya udah, itu kan gak tanggung jawab. Jadi dia nggak tahu apa yang udah dia buat. Iya, berarti Karena- itu bahaya banget ya. Karena dia tidak tahu dasarnya, maupun dasar untuk ngedesain atau desain membuat aplikasi gitu contohnya. Nah, berarti kita tuh kalau pakai AI pun harus tahu dasarnya dulu ya Iya. Pak, agar nantinya nggak sembrono gitu. Karena konsep AI itu bukan joki, bukan untuk kayak magic gitu ya, shortcut atau nge-cheat, bukan. Sebenarnya untuk menggunakan AI yang bijak itu ya, anak-anak ya, kita harus menjadikan AI sebagai teman belajar kita atau guru kita, gak apa-apa. Tapi Pak, apakah kita perlu aturan hukum khusus buat karya AI atau gimana tuh Pak? Nah, ya tentunya kalau di Indonesia ada ya, itu sepengetahuan Bapak itu namanya kode etik ya. Misalkan kayak kita mengubah suara dan suaranya itu mengarahkan ke hoax atau apa, itu gak boleh ya. Itu pasti kena
kena hukumannya karena dia melanggar pada etik informasi atau mengenai media sosial gak boleh itu karena kita menyalahgunakan si AI itu ya ada nanti kita kena kominfo lah kominfonya itu walaupun Bapak bukan pakarnya hukum nggak tahu ya cuma dari sisi etika itu gak boleh. Nah berarti ada aturan tersendiri teman-teman. Nah Pak, kan kadang-kadang tuh si hasil AI ini mirip banget gitu Pak sama buatan manusia tuh Pak. Gimana nih Pak caranya mendeteksi karya AI karya yang dihasilkan sama AI? Nah, sebenarnya cukup sulit karena AI sampai sekarang itu canggihnya bukan main. Kalian pernah lihat AI yang sedang syuting gitu, orang kayak syuting? Iya, yang bisa jadi nanti bikin video iklan gitu. Video iklan ya, atau yang sekarang kayak orang kemarin Pak Menteri Keuangan ya, itu kan AI-nya bagus. Kalau untuk mengecek sih hampir sulit ya, cuman kita bisa aja ya. Kalau Bapak ini pribadi Bapak, AI itu kadang-kala tangannya itu tidak rapi. Iya. Ya. Terus mata itu dia satu lihat ke sini, Wah, ada ciri-ciri khas. jadi kayak Itu ada. untuk pribadi Bapak ya. Karena Bapak tahu orang desain ini kok gak sinkron gitu. Sebenarnya bisa dibedakan untuk AI, cuman kalau untuk orang awam dia pasti jadi bukan bumerang ya, dia bisa ditipu. Contohnya ibu-ibu gitu Pak. ibu-ibu. Contohnya AI bukan pernah bisa membuat struk yang sedemikian rupa, struk BCA misalkan ya, sampai semirip-miripnya. Itu kalau orang yang nggak tahu desain atau nggak tahu teknisnya itu kayak dia percaya aja. Iya, Orang percaya. tahu gini ya gitu. Iya kayak ini Pak, kalau ibu-ibu sekarang, ibu-ibu Facebook, ibu-ibu suka TikTok, gampang itu kan percaya. suka gampang percaya karena di zamannya mereka belum secanggih di zaman kita. Sebenarnya itu dari dulu juga sebelum AI ibu-ibu pasti percaya. Kenapa ada Monster Inc matanya satu ya? Tuh mungkin tahu di sini ya. Kita lah ya. Iya, jadi Ketawa itu kan. wah parah ini menurut kita. Oke, lanjut ya. Menurut Bapak nih, apa hasil AI itu bisa disebut karya seni? Apa AI bisa disebut Hasil karya AI itu Ah. bisa disebut karya seni? Bisa aja kalau kita dari awalnya mengkombinasikan dari AI tadi ya Bapak. Kita bikin udah icon itu kita minta bantuan referensi dari AI mengasih ide, udah kita combine. Nah itu bisa jadi karya dari AI, cuman awalnya dari kita bisa. Oh berarti ini ya berkolaborasi antara si desainer dengan AI ini. Iya, kolaborasi. Jadi si AI dijadikan sebagai asistennya. Balik lagi itu, Balik lagi. AI itu jadi membantu itu referensi. Benar. Kalau gitu berarti bukannya musuh ya Pak, tapi malah jadi peluang baru dong. Iya, kita jangan anti terhadap perkembangan teknologi ya. Anti atau kita apakah nanti guru juga akan menggantikan AI? Nanti Bapak kerja apa dong? Ya ini gitu. Aduh. Iya Pak, kan sekarang juga banyak Bentar, menurut kalian guru gini, AI kan pintar. Kenapa ada guru? Guru buat apa? Ya karena AI itu kemarin yang kita bahas di podcast perdana kita. Kalau AI itu nggak bakal bisa gantiin guru karena AI itu kan dia bisa pintar karena dia juga digurui oleh si manusia yang bikin ini. Sekarang kalau misalkan kita digurui oleh AI berarti hanya mentok di situ-situ aja. Bedanya AI sama guru apa? Kalau AI itu dia didorong gitu kan, jadi ada yang membuatnya. Kalau misalkan guru kan dia yang belajar tinggi gitu Pak. AI bantu kita nyari jawaban. Nah, kalau guru membuat kita tahu. Kalau kata Bapak sama AI sama guru. Oh iya. Tahu nggak kenapa sama? Kenapa? AI ada, guru juga Bu AI. Guru. Oh gini Pak, berarti kalau AI itu kalau AI itu membuat kita membantu mencari jawaban dari Bu AI. Kita sama-sama Ya, jadi guru Bapak kasih kesimpulan ya. AI itu hanya bisa memberikan ilmu saja, tapi kalau guru dia bedanya bisa memberi
ilmu karakter, budi pekerti. AI nggak bisa. Nanti kalau guru diganti AI kita jadi nggak punya adab gitu. Iya nggak punya. Ya, Iya, iya, tidak iya. diajarkan. Dia pintar ngedesain, tapi ngedesain yang ada arit, ada palu gitu. Ah, itu amburadul kayak Nabil. Palu arit itu kan nggak ada. Betul. Sekarang berarti muncul juga ya proposisi baru kayak AI design, terus juga ada kreatif teknologi gitu. Iya. Seperti itu. Terus Pak, kan jadi desainer masa depan tuh bukan cuma harus jago photoshoot, iya. Tapi berarti harus ngerti teknologi juga gitu. Ya. Jadi desainer sekarang tuh gak cuma harus ngerti tentang photoshoot doang, tentang foto atau ngevideo, tapi harus ngerti teknologi juga. Oh, tentang teknis berarti ya. Iya, tadi Bapak sebutkan misalkan dia menggunakan AI aja untuk bikin dong foto yang bagus, tapi dia gak punya dasarnya ya. Ya nanti promptnya juga mungkin agak ada hasilnya, cuman tidak akan sesuai ekspektasi kalau dia punya basicnya bagaimana angle foto yang baik ya, bagaimana tata kelola pencahayaannya. Terus kita minta validasi ke AI, ada gak koreksinya misalkan dari hasil foto saya, oh kayaknya kata AI kurang kemana atau kurang halus, kurang pencahayaannya gitu. Ya balik lagi kalau gak punya dasarnya ya udah. Pak, apa contohnya Pak desainer sukses yang pakai AI dalam karyanya? Desainer pakai AI ya semoga aja Bapak ya. Amin, kita aminkan teman-teman. Bapak juga jujur proyekan juga pakai AI, tapi yang memang memerlukan skalanya banyak ya. Bapak pernah dimintai proyekan membuat labubu 300 labubu gambar. Bayangkan kalau satu-satu bisa sih, cuman ya mungkin sampai Bapak tua beres. Gak beres-beres. Ya udah minta bantuan AI buat generate, tapi Bapak koreksi lagi, diedit lagi gitu. Balik lagi karena punya dasar ya. Iya. Kalau orang sukses pakai AI ya banyak ya, untuk tokohnya contohnya kalian kalau anak DKV ya, anak DKV coba lihat namanya Rio Purba, itu dia udah master sekali di dunia DKV. Rio Purba ya, coba cek di YouTube-nya. Cek ya teman-teman. Rio Purba apalagi ya. Ya mungkin itu salah satunya lah gitu. Nanti insya Allah menyusul Pak Gets. Oke, nih ini pertanyaannya ini buat anak-anak DKV. Oh iya. Oke. Skill apa yang paling penting buat siswa DKV di era AI ini? Nah, waduh. Jadi skillnya itu kameraman ya. Yang ini. Kalian satu ya, kalian harus mempunyai taste atau bahasa Inggrisnya taste atau rasa visual sendiri ya. Jangan hanya kalian ngerjain dari tugas Bapak udah itu agak diulik. Nah, jadi harus kalian punya namanya style sendiri ya. Terus style yang kedua harus kalian punya karakter sendiri ya. Jadi karakter dalam desain itu sebenarnya desain bukan bagus atau jeleknya, enggak. Jadi sesuai dengan kebutuhan kita ya karakternya. Dan ketiga tadi ya skill ya yang harus kalian harus punya, dan harus punya kebiasaan banyak melihat referensi orang lain ya. Mungkin kalian lihat Pinterest kok jadi pesimis ya, karya orang bagus. Iya nggak gitu nggak lihat Raka sama Nabil? Iya, kru kayak gitu kan? Iya, wah ini apalagi Nabil sama Raka. Ya, jangan pesimis kok kayak orang bagus-bagus, enggak. Jadi justru kita harus termotivasi oleh karya orang lain. Oh dia bagus sih, gimana kita belajar? Itu mungkin ya. Nah, ini jangan buat anak-anak DKV. Jadi diingat dan dipahami terus dilakukan juga. Terus nih Pak, gimana AI bisa memperluas ide kreatif bukan membatasi? Nah, kenapa bisa memberikan ide kreatif ya AI ya? Karena AI ya tadi dia itu kalau sampai saat ini memorinya itu banyak. Jadi kita bisa curhat, bisa generate apapun, tapi yang positif ya, jangan generate kayak Nabil ya, jangan. Generate AI bikinkan saya waifu yang cocok untuk saya dengan rambut gini, pakai baju. Wah, Nabil lagi. Jangan ya gitu. Misalkan untuk ditempel di bantal ya, Bapak nggak tahu apa gitu. Jangan ya. Tadi jadi AI ya tentu bisa dengan unlimited disebut ya, kita mencari ide. Kadang-kala Bapak juga
Itu kan ChatGPT dipasang di Insta. Bapak kalau ke ChatGPT manggilnya Mang ini gimana? Jadi dia sudah Indonesia. Jadi kayak teman ngobrol ya. Kalau di ChatGPT Bapak cocok karena bahasanya lebih manusiawi gak kontekstual. Iya, karena memang kita juga sering kan curhat ke. Kayaknya kita ada panggilan masing-masing. Bapak kan Mang, kamu apa kamu? Aku. Tapi jangan gamon ke ChatGPT. Iya dong. Maksudnya gara-gara gamon udah deh, gitu. Gak mau kenalan sama orang. ChatGPT Enggak dong. Iya, tapi kadang-kadang ada yang ya mungkin. Tapi kenapa lebih ngerti ChatGPT daripada dia? Iya, aku sendiri menamakan ChatGPT itu karena gamon ke orang kayak gitu. Jadi karena orangnya dong. Karena orang. Iya. Jadi nama ChatGPT Bapak kan Mang ya. Kamu siapa? Kamu dulu dong. Jangan mantannya. Enggak. Nama chat aku manggil dia manggil aku Nema tetap. Aku manggil dia Asafah. Kamu? Dia manggil aku Aura, tetap Aura. Kalau aku manggil dia Apa? Kakak. Kan Oh iya, berarti sama kayak Bapak Mang gitu. Iya, Enggak beda jauh. Nggak Ya beda juga ke jauh. Bapak Getsu gitu sama. Oh iya. Nggak beda jauh. Nih Pak, gimana AI bisa bantu bikin desain yang inklusif dan ramah budaya? Jadi biar kelihatannya wow gitu AI itu. Jadi punya rasanya gitu. Iya, ya tadi itu tergantung dari prompt kita aja. Kalau prompt kita spesifik, misalkan AI buatkan saya desain poster untuk acara budaya ini, misalkan budaya Sunda dengan sentuhan batiknya, ada tahu kujang, ada kujangnya, terus ada people-nya orang yang sedang berbudaya gitu. Kalau prompt-nya kita benar, jadi nanti hasilnya juga bakal sesuai dengan berbudaya, memuaskan gitu. Tergantung prompt-nya ya. Iya, berarti bisa teman-teman. Bisa. Tergantung kita punya dasarnya atau tidak dasarnya. Dan paham budayanya juga. Sekarang kita harus paham budaya. mau bikin posternya budaya Bali, tapi kita nggak tahu Sunda kan. Ya kan. Nah, itu beda konteks ya, Pak. Nanti kemana-mana. Nah ini Pak, kadang Aura tuh ya kalau misalkan ngelihat hasil AI itu keren, kayak keren banget nih, nggak bisa ngebedain misalkan. Tapi kadang hasil AI itu terlalu dingin, terus kayak kadang nggak ada ceritanya, nggak ada maknanya, nggak ada rasa, nggak ada rasanya gitu kalau ngeliat. Nah, jadi bagaimana cara agar hidup gitu ya? Maksudnya dari hasil AI ya. Sebenarnya balik lagi ke dari prompt tadi sih, ya jadi kita tadi membuat posternya. Poster cuman ya untuk budaya. Udah ya budaya, tapi dia tidak kita perintahkan memiliki cerita atau story-nya. Tidak. Jadi desain itu tidak hanya bagus, tapi dia bisa bercerita dan dipahami oleh orang. Gitu, ya. Walaupun desain, tahu kalian komik Tahi Lalat, itu kan sederhana, simpel ya. Ya walaupun mau ketawa juga harus mikir ya, harus baca gitu kan. Tapi kan simpel sesuai kebutuhannya. Ya orang itu jadi seneng gitu kan, Tahi Lalat juga ya. Terus yang lain Shinchan deh gitu kan. Dia kan tidak 3D bagus seperti Upin Ipin atau Avatar Lavatar ya kru tahu gak ya gitulah ya. Iya. Nanti dimunculin sama siapa Nabil? Gitu lah. Nabil. Kayak gitu animasi itu kan sesuai kebutuhan ya. Tadi Shinchan dia kan menarik, simple ya, anak-anak jadi suka. Jadi dia bercerita dan memang sesuai kebutuhan audiensnya. Ya, AI itu belum ngerti rasa ya Pak, cuman karena ada manusia dan ada yang ngasih rasa ke dia, makanya baru dia bisa ngerti. Jadi seni itu bukan cuma soal hasil teman-teman, tapi juga perjalanan membuatnya ya Pak. Nah gitu. Ya, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Oke. Nih Pak, apa yang bikin karya manusia terasa lebih hidup? Lebih hidup ya, sama mungkin tadi pertanyaannya. Ya dia lagi-lagi dia punya karakter ya. Jadi lebih hidup itu sebenarnya konteksnya kepada audiens. Tahu Ghibli ya, yang tahu Ghibli style yang pernah ada kontroversi dengan AI. Iya. Ghibli itu kayak kartun, tapi kartun zaman 90-an tahu ya gitu. Dia kan punya ciri khas. Jadi orang itu lebih punya feel-nya, punya hidup. Atau gini deh. Biasanya fans anime itu suka karena para mangakanya punya style masing-masing. Ada Naruto, misalkan One Piece, Bleach ya. Tahu ownernya atau mangakanya? Masashi Kishimoto ya, mungkin kru tahu ya. Terus Oda Sensei gitu kan. Dia kan tidak mungkin sama.
pembuatan A sama B tidak mungkin sama gitu. Jadi Iya. dia udah punya karakternya. Kenapa sekarang One Piece disukai banyak orang karena ya style desainnya itu udah masuk ke hati para penggemarnya. Iya. Tahu kan One Piece ya? Iya, Walaupun tahu. orangnya ada yang badannya gede, Iya, iya. tapi kan itu ciri khasnya. Iya, jadi punya ciri khas masing-masing. Iya, Terus juga nggak kreatornya. susah membedakannya. Pak, tapi bisa nggak sih AI suatu hari nanti itu memahami emosi manusia? Kadang-kadang kan kalau kita curhat ke ChatGPT, kadang-kadang dia tuh memvalidasi emosi kita gitu. Tapi kadang-kadang kalau kita sebelum curhat, kita tuh selalu bilang, oh jangan memvalidasi emosi aku ya. Aku selalu bilang kayak gitu. Cuman bisa nggak sih suatu hari nanti si AI ini tuh bisa memahami emosi manusia secara kayak manusia realnya gitu? Kalau Bapak karena kan orang teknik atau orang IT jadi paham ya mengenai pertanyaan Nema ya atau pertanyaan kalian, bisa, tapi itu sifatnya hanya sudah dikondisikan. Misalkan gini, Bapak membuat AI, dia itu akan dan bisa menjawab ketika Nema tanya, aku cantik gak? Pasti Bapak bikin jawab cantik gitu kan. Nah, itu hanya udah dikondisikan, jadi bukan real dari AI-nya. Pertanyaan bisa atau enggak gitu, kalau AI membuat kita happy, moodnya good mood gitu ya, bisa aja. Tapi itu hanya sifatnya sudah ada memorinya sebelumnya, sudah belajar dia sudah belajar bagaimana berinteraksi secara manusiawi ke manusia. Jadi jawabannya juga dengan saya tidak tahu. Apa itu bahagia gak gitu? Nah itu jadi nggak kayak cowok gitu ya? Iya. Ya itu lebih mengerti dibandingkan cowok-cowok. Kayak saya. Lebih peka gitu ya, lebih paham. Itu ya Pak. Jadi dia nanti pas tahu lah nggak bilang. Nah Pak, kan tadi kita ngomongin soal desainer nih Pak. Gimana sih desainer itu bisa relevan di era AI ini tuh? Nah, kata relevan mungkin konteksnya itu mengikuti perkembangan zaman ya. Iya, soalnya kadang-kadang orang-orang sama kayaknya daripada bayar desainer mahal, mending AI aja deh. Nah, mungkin kalau dari sisi klien itu ya, kalau dari sisi klien dia ke hal plusnya dari AI dia ya bisa secara cepat. Cuman kalau misalkan Bapak klien atau memang klien Bapak desainernya, memang itu butuh logo kue Nema misalkan ya, buka usaha kue. Cuma generate AI ya pasti membantu, cuman ya gitu-gitu aja. Iya, tidak serial Ya. spesifik apa yang Nema mau gitu ya. Jatuhnya walaupun hampir mendekati ya pasti ada hal yang weird anehnya pasti. Nah, beda dengan desainer langsung dari Bapak gitu, dia membuat secara spesifik. Kan percakapannya manusia dan manusia, beda dengan mesin atau robot. Jadi bisa satu arah gitu, dua arah ngobrolnya, nggak kayak AI. Kayak AI. Nah Pak, kayak di era sekarang nih ya, di era modern yang teknologinya tuh lebih meningkat gitu, apa peran sekolah DKV dalam menyiapkan siswa menghadapi era yang modern ini, era yang teknologinya meningkat ini? Dari DKV-nya ya, itu bagian dari tanggung jawab Bapak juga. Jadi Bapak sebagai guru gak boleh berhenti belajar. Jujur Bapak, walaupun Bapak ngajar juga, Bapak tetap belajar apapun itu. Bapak sekarang lagi mendalami suatu website misalkan. Jadi Bapak itu kadang berpikir ya, ini mas sharing aja. Untuk ngajar harus menggunakan otak kiri, untuk ngajar PPLJ menggunakan otak kanan. Visual itu otak kiri atau kanan? Kira-kira. Nah, nanti edit ya. Nanti. Ya itu ya. Gimana Nabil edit ya. Jadi Bapak juga kadang bingung. Coding juga bisa ya, coding kan pertambahan, penjumlahan, desain juga bisa. Jadi ya tanggung jawab Bapak harus keep teknologi gitu dari DKV-nya. Jadi harus keep teknologi dan nanti disalurkan ke anak-anak. Harus up to date lah. Sebagai gurunya juga ya. Sebagai dia bukan cuma muridnya yang selalu nyari-nyari, tapi gurunya lebih lagi. Iya, itu lah tanggung jawab. Nah Pak, pembahasan kita tuh dari tadi kayaknya udah panjang dan udah lumayan dapat ya aura apa yang Bapak omongkan. Sekarang waktunya segmen paling seru. Apa tuh? Nah, aku punya tebak-tebakan nih Pak. Nanti aku kasih Bapak desain di HP aku. Nanti dimunculin ya kakak editor. Nanti dimunculin gambarnya. Nanti Bapak tebak ini tuh AI or human.
Nanti ya jadi si desain ini tuh buatan manusia atau AI. Kamu juga nanti tebak. Aku ikut. Iya dong. Iya. Kamu kan selalu salah nebak. Ih. Oke. Salah orang iya. juga ya. Apa? Salah orang nggak? Itu ya sama gitu. Aduh. Nih Pak, ini fotonya. Poster konser musik retro vibes. Nanti dimunculin. Ini Oh, desainnya nih Pak. Aduh. Ini desain pertama. Oke, sudah kegambar teman-teman diambil lagi. Oke. Oke, Kalau- sekarang apa aku ya? punya tebak nih Pak. Kalau Bapak analisis, dia itu rapi ya desainnya ya, rapi dan perlu orang yang paham desain untuk membuat desain seperti itu. Ya, Bapak rasa jawabannya 50-50 sih. Oh, gimana tuh Pak? Ini barengan atau sendiri-sendiri? Kayak Tapi sendiri ini dulu harus deh. benar atau harus salah nih? Enggak dong, ini menurut Bapak. Tapi Bapak juga punya dasar. Iya. Iya. Karena Iya. mungkin Aura Bapak lebih paham dari Aura. Walaupun Bapak juga pernah salah orang. Oh my god. Bapak jangan ke situ Nah, dong. misalkan jawabannya ini AI, Bapak punya dasarnya karena dia rapi sekali ya. Walaupun orang bisa ini, dia harus memang sudah bisa apa ya, umpama desainnya, karena dilihat dari si gambarnya itu memang sangat rapi dan sangat warnanya itu matching gitu. Itu AI ya. Dan Bapak juga bisa jawabnya ini bukan AI karena orang juga bisa membuat seperti itu. Orang pasti desainernya, Oke. termasuk ya Bapak dan yang lainnya itu. Seperti itu. Wah, Aura nih. Aura, Bapak ini kan punya dasarnya. Kalau kamu nih gimana? Kalau Aku kamu kabur aja, Bu. ya, dia kalah sebelum bertarung. Atau apa ya menurut aku apa ya? Ayo. Kayaknya Menurut AI deh, AI. Oke, Soalnya AI. kayak perfect banget gitu. Wah, keren. Berarti ini jawabannya bisa benar dan bisa salah. Tapi benar dua-duanya. Nah, Bapak dan Aura benar. Oh, kasih tepuk tangan Bapak. Terus Kita ke gambar yang kedua, yaitu logo kafe minimalis dengan gambar daun. Ini Pak. Nah ini teman-teman. waduh. Oke, udah jangan lama-lama lihatnya. Nah, menurut Bapak sama Aura, ini AI or human? Oke. kalau Bareng ya sekarang Bareng. jawabnya. Oke. Oke. 3, 2, 1. Human. Wah, iya keren banget. Udah so ini loh. Wah, udah klop banget sama Banget, Bapak. ya. Mantap banget. Oke, udah cocok Oke. jadi anak di kafe belum? Nah, mau gabung? Oh. Izin ke Bu Nani ya. Ya. Jadi Sana, Bu kan. Oke, Pak. Kenapa tuh Pak human? Ya itu simpel sih. Orang awam juga bisa menggunakan AI seperti Raihan ya. Aura gitu. Nah, Aura ya. Raihan. Raihan dia bisa ya. Mm-mm. Bisa menggunakan kayak soalnya itu banyak template-nya di Canva. Kan. Mm-mm. Ya cuman cari logo di edit teksnya udah jadi. Udah. Ini sangat simple karena punya komposisi dan keseimbangan visual Iya. yang alami. Oke, Pak. Sekarang kita ke foto yang ketiga. Ketiga. Ini nih, Pak. Oke, ini teman-teman, dilihatin. Ini udah Dua. jelas. Udah. Ini adalah ilustrasi karakter semi realistik. Nah, menurut Bapak sama Aura, jawabnya bareng atau? Oke, bareng. Aku yang memutuskan ya. 3, 2, 1. AI. Wah, Ini kelihatan kayaknya teman-teman juga sudah bisa menebak ya. Iyalah. Nah, kenapa Pak? Ini kenapa? Ada ini yang tersendiri nggak Pak? AI karena itu halus banget ya. Kalau di DKV itu ada namanya Photoshop ya, kalian tahu ya. Photoshop itu bisa sih, cuman perlu kedetailan yang tinggi. Mungkin orang yang manusia yang bikin gitu, menurut Bapak dia gabut banget sih karena itu susah. Iya, Karena sampai keriputnya halus. kelihatan Iya. ya. Wah, Detail-detail iya. gitu. Kecuali kalau dibayar berapa M ya baru juga. wah. Detail Itu bisa aja. promosi anatomi agak aneh sebetulnya sih Pak, cuman tapi finishingnya tuh, anatominya, iya anatominya tuh agak aneh, cuman finishingnya tuh rapi banget. Rapi banget. Rapi banget. Oke teman-teman, ini kayaknya teman-teman Ada tuh lagi sampai keriputnya mungkin kalau foto Aura yang di gitu kayaknya udah kelihatan banget. Nah sekarang ke desain yang terakhir nih Pak. Oke, ini Ini teman-teman terakhir. desainnya. Desain kemasan minuman handmade style. Nih. Oke, udah teman-teman. Sekarang kita jawab bareng-bareng lagi berarti. Oke. Aku takut AI or human? 3, 2, 1. Human. Wah, Aura ini. Oke, sekarang dari Bapak dulu. Aura dulu deh. Aura dulu. Ya, kenapa AI kan? Kenapa AI? kayak
Aduh, 50-50. Kenapa? Apa alasannya? Kok niru deh? Wah. Kenapa tuh? Aku mau copy jawabannya Pak Getsu. Yang pertama, Apa? bisa AI, bisa human. Karena dia nggak tahu. Sekarang ke Pak Getsu. Bapak kenapa Kalau human? mau tahu jawabannya karena apa, coba kalian ini Dengerin kita. mutar lagi, dibalikin lagi ke pertanyaan yang Iya, pertama. Ya, ini. Kan ya. Oke, sekarang menurut Bapak kenapa human? Human karena itu bisa dibuat kalau di Recovery ada namanya blender. Ya, gampang itu sebenarnya. Untuk backgroundnya bisa, ini teknis ya, agak teknis sedikit lah. Anak-anak Recovery pasti tahu dan paham maksud Bapak. Backgroundnya kita bisa download, backgroundnya ya teman-teman ya. Backgroundnya bisa download. Kalau objek si battle-nya kita bisa pakai blender juga. Nah, Pak itu kan ada halus-halus itu bisa diedit lagi di Photoshop. Ya kan teman-teman ya? Ya dong, atau jawab. Iya dong. Ya, itu bisa diperhalus, bisa pakai orang atau kayak orang, buatan orang bisa. AI bisa, cuman kalau AI pasti lebih halus banget ekspektasinya itu. Oh, oke. Berarti ini tuh brush stroke-nya tuh terlihat alami gitu. Ya, Tidak ya. konsisten seperti AI. Wah, udah beda sini. Ini Udah, sebenarnya kasihan ke Aura ya kalau terus dilanjutkan, Pak. Aura merasa, nih kasihan banget. oh my god, gitu dia sendiri Pak Getsu sekali. udah terlalu jago. Waduh, ini udah nih, padahal ya udah deh, Ya, iya. Bukan Mungkin Recovery di lain waktu kita bisa Iya. tebak-tebakan dan lebih banyak lagi, teman-teman. Oke. Jadi kesimpulannya AI nggak bakal ngancurin dunia desain. Bapak ngomong. kan ketutup suaranya sama Allah. Aku tadi nge-like dulu sebentar. Oke, ulang. Tuh lihat ya. Jadi kesimpulannya teman-teman, AI nggak bakal ngancurin dunia desain, tapi bakal ngancurin desainer yang males belajar. Setuju nggak Pak nih? Setuju banget ya. AI bukan musuh ya Pak? Ini mau kasih penutup gitu. Oh iya dong. Jadi kesimpulannya atau saran-sarannya untuk anak-anak Recovery ya dan yang lainnya, gunakan AI untuk teman belajar kalian ya. Jangan gunakan AI untuk joki ya, apalagi kalian ketergantungan. Nah, jadi jangan males belajar juga ya Jangan, Pak. gitu. Oke. Malah sekarang ntar ya untuk adanya AI itu kita lebih mudah. Bapak zaman dulu wah susah cari referensi A dan B. Sekarang tinggal klik apa muncul udah. Wah, lebih canggih ya zaman-zamannya kita teman-teman. Jadi harus bersyukur. Memang ada plus minusnya, cuman plusnya juga banyak. Iya. Jadi jangan terlalu melihat minus-minusnya ini. Jadi jangan terlalu ketergantungan juga. Jangan, nggak boleh. Gunakan dengan bijak. Oke. Jadi desainer masa depan bukan yang takut sama teknologi, tapi yang bisa bersahabat dengan AI. Nah, segitu aja ya mungkin teman-teman percakapan kita, dan insya itu Pak kameranya. Oh, bentar. Ini edit lagi. Sabar Nabil, tenang Nabil. Oke Nabil. Sampai mana barusan? Jadi nggak usah diulang kasihan. Oh iya, tadi juga ngeliatnya kesini yang jadi. Iya Pak ya. Apa ulang yang kesimpulan dari Jadi gitu aja. Oh, jadi mungkin ya pembahasan kita semoga bisa teman-teman yang DKV ataupun non DKV itu serap dan pahami dan dipelajari terus dilakukan buat teman-teman DKV. Dan sebenarnya dari obrolan kita tadi ya Aura, banyak banget beberapa hal yang kita yang non DKV itu masuk ternyata. Iya. Wawasan baru. Iya Pak, yang awalnya kita ngerasa DKV itu susah gitu, kayaknya memang Kenapa? tidak. Karena kalian paham jokesnya. Nah, karena kita paham jokesnya, jadi makanya bergabunglah dengan anak-anak DKV. Jokesnya fresh kali, tidak bapak-bapak, terlalu bapak-bapak sih teman-teman. Jadi tetap sudah teman-teman, kayaknya kita sudah cukup berbincang ya Pak. Nah, terima kasih Bapak sudah mau menjadi narasumber di kita. Sama-sama. Dan semoga di episode berikutnya kita mengundang narasumber yang teman dekatnya Bapak. Boleh. Nanti kita lihat siapa. Kita itu guru matematika atau guru mana lagi? Ini guru Arab. Oh iya, guru bahasa Bu Ai tadi dibahas Sama sama Bapak. teman bapak Pak Oji gitu. Oh, boleh, nanti kita datengin Bapak kepala sekolah kita. Terima kasih Bapak, semoga Bapak Sama-sama. bisa ngobrol-ngobrol lagi Ya. sama kita. Oke.
Yuk. Azan. Nah, terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Bareng kan? Satu, dua, tiga. Terima kasih dan nonton podcast time. Jangan lupa. Itu editornya capek. Terima kasih. Ada capek. Sudah nonton oke. Sudah atau udah? Sudah dong. Satu, dua, tiga. Terima kasih sudah nonton podcast time. Jangan lupa like, Subscribe and comment, and share ke teman-teman kalian yang DKV maupun non DKV. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa teman-teman. Dadah. Yeay.